warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu dalam acara webinar Ramadan kali ini, dan alhamdulillah luar biasa atas ide dari Pak Taufik juga untuk mengadakan acara ini dibantu oleh LPPM sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara webinar Ramadan kali ini. Walaupun siang-siang sudah waktunya ngantuk, tapi masih bersemangat untuk mengikuti acara kita kali ini. Tema kali ini yaitu webinar Ramadan adalah filosofi wudhu, yaitu bekal meniti sajadah kehidupan. Masya Allah, temanya luar biasa sekali. Nanti kita akan banyak menerima masukan dan juga wawasan serta pengetahuan yang luar biasa dari Bapak kita, yaitu Bapak Taufik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada pembuka yang akan disampaikan oleh Bu Istuti. Dan selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Imamah langsung menuju ke acara utama kita, yaitu webinar Ramadan. Monggo Bu Is. Iya ya, udah dapat tugas dari Bu Yuyu, Rek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Al Ustadz Kiai Haji Taufik Jafri dan juga bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir dalam forum mulia kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir ya, meskipun dalam Zoom meeting tidak luring ya, jadi hadir mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Taufik. Sholawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu bahwa Pak Taufik ini kan merupakan penulis buku-buku religi yang sangat produktif, ya, dan bahkan beberapa buku itu bestseller ya Pak Taufik ya, Masya Allah. Beliau juga motivator, kemudian juga penceramah skala nasional. Jadi merupakan sumber daya STI Malangkuceswara yang potensial, gitu, ya. Selain itu kita juga punya Ustadz Heder Tuwakia, kita juga punya dosen-dosen dengan kompetensi ganda, ya, baik itu punya kompetensi akuntansi, manajemen, tapi juga punya kompetensi keislaman, gitu ya, seperti Ustadz Son Haji, Ustadz Abdul Qadir Usri, beliau tidak hadir ini ya, belum hadir. Oke. Kaya sekali kita APM ini, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian terima kasih Pak Taufik tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yuyu atas inisiatif dari Pak Taufik untuk berbagi ilmu di bulan Ramadan ini, ya. Insya Allah apa yang akan kita peroleh siang ini akan mendapatkan apresiasi dari Allah yang berlipat ganda karena ini di bulan Ramadan. Ya, terima kasih juga Bu Yuyu BSDM sehingga acara ini bisa terselenggara, semoga lancar sampai selesai, gitu ya. Amin. Ya, cukup itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Imamah. Ya, terima kasih. Langsung dimulai ya Bu Yuyu. Monggo, monggo Bu Imamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah kita bersyukur, sekali lagi bersyukur terus atas apa yang sudah Allah berikan pada kita, atas semua nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Kita juga bersyukur Allah sudah sampaikan kita di hari ke-9 bulan Ramadan, dan ini insya Allah merupakan buah juga yang doa-doa kita sebelum Ramadan ya, ingin disampaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai hari ke-9, mudah-mudahan apa yang sudah kita perjuangkan Allah terima sebagai amal soleh yang mudah-mudahan bisa memberatkan amal kebaikan kita nanti. Amin. Dan kita juga bersyukur Allah berikan kesempatan bermajelis ya. Mudah-mudahan majelis kita siang ini adalah majelis yang dirahmati Allah, majelis yang diridhoi Allah, sehingga duduknya kita, waktu kita beberapa jam ini sekali lagi bisa bermanfaat buat kita di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah hari ini insya Allah akan ada ilmu yang luar biasa ya, bekal yang luar biasa dari saudara kita, dari bapak kita, dari ustadz kita Pak Taufik Jafri yang akan sharing tentang filosofi wudhu ya, yang kalau mungkin kita sering dengar ya, ada sebuah hadis yang mungkin cukup masyhur terkait dengan wudhu ini ya, karena setiap air yang mengalir dari tubuh kita terkait wudhu itu insya Allah proses pensucian diri kita, proses penguguran dosa kita. Ya, sebuah hadis dari An-Nasa'i yang mudah-mudahan nanti disempurnakan oleh Pak Taufik. Ketika ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosa itu akan keluar dari kepala, bahkan dari bawah telinganya. Dan ketika membasuh kakinya, maka dosa-dosanya juga keluar dari kaki dan bahkan kuku-kuku kakinya ya, Masya Allah. Jadi kita bayangkan kalau setiap wudhu kita berniat bahwa setiap tetesan air itu menggugurkan dosa kita, ya mungkin kita akan sangat serius dari aktivitas wudhu kita itu. Dan mungkin kalau saya nggak salah ya, sahabat Rasul Bilal juga beliau terompah sandalnya udah didengar di surga. Ya, pada saat di dunia Rasulullah mendengar terompah kakinya di surga. Ternyata kalau tidak salah ya Pak Taufik, salah satu amalan unggulannya adalah terus menjaga wudhu, dan setelah wudhu diikuti dengan sholat syukur wudhu 2 rakaat. Saya teringat dengan almarhum Pak Thoyib Mbak Nia. Ya, beliau waktu beliau meninggal atau beberapa saat sebelum beliau meninggal ya, mungkin beberapa tahun sebelumnya, yang saya perhatikan setiap di sekitar ruang dosen, beliau sering sekali ngambil wudhu ya, mungkin begitu batal beliau wudhu, dan terus kemudian diikuti dengan sholat 2 rakaat yang saya perhatikan. Dan kita Masya Allah sama-sama tahu bagaimana akhir kehidupan beliau. Ya, mudah-mudahan siang ini kesempatan yang diberikan oleh kampus, oleh LPPM bisa membekali kita ya supaya bisa istiqomah untuk menjaga wudhu. Ya, itu insya Allah pengantar, dan saya tidak akan menjelaskan who is Pak Taufik ya, karena insya Allah semua sudah tahu, CV-nya sangat panjang ya, di bukunya juga buku-bukunya juga Masya Allah. Saya tidak perlu bacakan lagi CV-nya. Insya Allah itu pengantar, kita nikmati gitu ya jamuan Ramadan ini dari Pak Taufik Jafri. Monggo Pak, waktu dan tempat sepenuhnya saya berikan ke Pak Taufik. Monggo Pak Taufik. Yeah. Monggo kalau mau share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal insana fi taqwim. Tsumma radadna asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak setelah hadir sekalian yang berbahagia, setiap acara semacam ini maka tidak ada kata yang lebih baik, lebih patut, lebih pantas kecuali kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada terhingga,
luar biasa, apalagi di bulan Ramadan, dan kita sudah sampai di penghujung yang 10 hari pertama ini. Masya Allah. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada insan mulia Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang rindu akan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang ketiga, Bapak sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi semacam taklim, majelis taklim ini. Karena kata Allah, orang yang belajar atau mengajar atau menyampaikan atau mendengar tentang ilmu itu akan derajatnya dunia dan akhirat, insya Allah. Amin. Dan yang juga di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ini juga bagian dari tadarus gitu ya. Karena tadarus itu kan membaca, menyimak, terus atau menerjemahkan, menafsirkan, memaknai, ya, memberikan makna, menjelaskan itu. Nah, mudah-mudahan itu bagian dari itu semuanya. Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi ini bukan mengguru, ini kan teman-teman semuanya. Kebetulan saja ketika setelah saya menyampaikan webinar yang lalu itu ada semacam request gitu kalau di WA itu ya, request kalau saya dari Pak Didi dan Bu Nunung itu ya sekali-sekali yang bahas yang habitual lah, yang keseharian lah. Saya mencoba ya dah maunya seminggu yang lalu saya menyiapkan materi, ternyata mundur ya, ada manfaatnya lah. Jadi sekali lagi ini adalah karena adanya request, saya mencoba memberikan menerima request itu, dan mudah-mudahan juga Pak Ibu sekalian juga di webinar Ramadan nantinya ada sesuatu yang lain, ya, ada Pak Ibu yang lain juga bisa menyampaikan, karena kata Bu Sri tadi banyak di teman-teman kita itu mempunyai ilmu ganda gitu ya. Selain disiplin ilmunya juga ilmu-ilmu khususnya tentang agama ini. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, ini tanggal istimewa ini kan ya. Hari Kartini katanya habis gelap terbitlah terang gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadikan penerang hati kita, insya Allah. Dan semoga menjadikan semakin dekatnya kita kepada Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Itu harapan kita, dan mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena hanya ilmu yang bermanfaat yang pahalanya bisa mengalir sampai seorang itu adalah masuk ke alam barzakh nanti. Bapak sekalian yang saya hormati, saya tentu tidak akan masuk ke terlalu fikihnya, ke terlalu hukum syaraknya, tapi saya akan mencoba mengambil filosofinya supaya ini adalah terkait dengan keseharian kita, supaya kita bisa menikmati seperti apa sebenarnya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, meskipun kita harus tahu ya tentang syaratnya, tentang fikihnya harus tahu, tapi nanti fokus saya ke filosofinya itu. Jadi tentang arti syaratnya, arti bahasanya, sejarah wudhu itu semacam apa, rukun wudhu itu semacam apa, syarat wudhu semacam apa, sunnah wudhunya semacam apa yang membatalkan wudhu. Memang kita harus tahu sebelum kita masuk ke, meskipun hanya sepintas saja. Nah, yang saya maksud nanti di filosofinya. Baik, nah ini kan ya, sekedarnya ya, supaya tahu, kita sebenarnya sudah tahu semuanya ini, tapi sekedar garis besarnya ya. Jadi arti syaratnya bahwa wudhu itu adalah membersihkan anggota wudhu dari hadas kecil. Itu adalah arti secara syariatnya. Berarti secara bahasa itu saya tidak masuk ke nahwu sharafnya. Enggak, jadi tapi saya mengambil arti dari secara filosofinya, yaitu bersih dan indah. Ya, jadi bersih dan indah. Bersih itu membersihkan jasmani dan rohani. Indah itu menjadi indah perilakunya. Kira-kira ke arah situ. Sejarah wudhu, kita harus tahu kalau sejarah wudhu itu perintahnya itu ada berbeda pendapat tiga itu kan. Di Mekah itu 2 kali, ada yang berpendapat mengatakan adalah sebelum terjadinya perintah sholat sebelum Isra Mi'raj, ada yang mengatakan setelah pada saat Isra Mi'raj itu bersamaan perintah sholat, ada yang juga mengatakan ketika di Madinah. Karena surat Al-Maidah itu perintah sholat itu adalah surat Madaniyah. Ya, terus rukun wudhu. Nah, rukun wudhu ya. Jadi kita tahu bahwa rukun ada 6, ya, kayak ini sekedar kita supaya tahu aja ya. Karena padahal kita sudah tahu lah, ini ilmu yang sudah lama kita tahu ini. Rukun wudhu itu adalah syarat utama dalam berwudhu. Ya, ada niat, ada basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki, dan tertib. Ini ada 4 hal yang harus kita basuh menurut wajibnya ini kan, menurut wajibnya.
Ini sesuai dengan surat Al-Maidah perintah wudhu itu. Oke. Nah ini ya, wahai orang beriman, apabila kamu tidak melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari suatu tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan buku yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Ini stressingnya ibu sekalian. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Al-Maidah ini satu surat yang memberikan perintah wudhu itu. Selanjutnya ya, kita tahu aja kok ini ya. Syarat wudhu, sehat, balik, Islam, suci dari haid, nifas, junub, dan seterusnya, mampu menggunakan air. Nah ini ada ini sekitar tahu aja lah. Ada air yang mensucikan, gitu kan? Ada 4 macam air mutlak, musyamas, mustakmal, najis. Kita sudah tahu lah dulu itu kan ya. Nah, jadi sudah nggak usah saya bahas, lanjut aja ya. Oke, ya. Terus ada 7 macam air yang mensucikan, air hujan dan seterusnya. Tapi kalau ini kita dapatkan dari sesuatu yang dari didapat dengan cara yang haram, menjadi nggak boleh gitu kan ya. Jadi, kita sudah tahu juga ini sekitarnya aja sebelum kita bahas ke filosofinya. Oke, terus sampai ke kulit, Bapak Ibu sekalian. Nah, air harus sampai ke kulit ya, basah gitu kan ya. Nah, ya kan ya. Jadi kulit anggota wudhu harus terbasahi air. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini kan ya, bagi ibu-ibu ini kan ya. Nah, terus ya apa ini make up ini kan ya? Ibu sekalian kan mungkin ibu-ibu lebih tahu lah, ada make up yang waterproof gitu kan ya, yang tidak bisa tertembus air gitu kan. Maka tentu ya sebaiknya bermake up setelah berwudhu kira-kira gitu kan ya. Ya, jadi berwudhu dulu kira-kira. Nah, tapi kita sudah tahu semua ya. Nah, ini ya. Jadi Umar bin Khattab mengabar bahwa ada seorang yang berwudhu atas bagian kukukannya tidak terbasuh. Nah, ini disuruh mengulangi oleh Rasulullah SAW. Ini adalah fikihnya gitu ya. Nah, jika mengerjakan wudhu, maka jari harus terbasahi sela-sela ini dan juga tumit kaki dan seterusnya. Oke ya. Berikutnya, nah sunnah wudhu. Nah ini yang sunnahnya ini kan, basmalah, basuh kedua tangan, berkumur. Yang tadi kan 4 itu adalah wajibnya ya, menghirup air dan menghembuskannya, mengusap seluruh kepala. Ini sunnahnya, menyapu kedua telinga, sela-sela jari, mendahului yang kanan, membasuhnya 3 kali, menghadap kiblat dan berdoa. Batal wudhu. Nah ini akan kita bahas sedikit aja ya. Batal wudhu, keluar dari kuburan doi, kita sudah tahu hilang akal. Bersentuhan dalam tanda petik, menyentuh. Nah, ini kita coba ya, Bapak sekalian. Ini kita mulai masuk ke filosofi wudhu. Nah, bersentuhan kulit, ini ada 4 mazhab yang insya Allah kita juga sudah tahu lah ini ya. Orang-orang, Masya Allah, ini orang-orang terkenal ya. Menurut, tapi mereka berempat ini mempunyai perbedaan dalam hal ini. Ya, mazhab Hanafi, ini ada lahir di Kufah, Irak gitu kan ya. Ini Abu Hanifah itu umurnya beliau 70 tahun. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Nah ini menurutnya beliau mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, ya, 80 tahun, lahir di Madinah. Ya, ini Imam Malik, ini Maliki. Berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki dan perempuan jika disertai dengan itu menurut Maliki ya kan. Jadi oke. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i umurnya 50 tahun, beliau itu dipanggil Allah dalam usia relatif muda di Gaza, di Palestina ini. Mazhabnya berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan bukan mahram maka membatalkan wudhu, namun jika sama maka tidak. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab Hanafi. Berikutnya yang terakhir dari 4 mazhab itu mazhab Hambali. Ini sama dengan mazhab Maliki ya, Maliki. Beliau lahir di Baghdad, di Irak. Ya, jika dengan syahwat maka membatalkan wudhu dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, dari 4 orang yang luar biasa ini, ternyata 4-4-nya itu adalah saling tahu gitu kan, saling memuji. Bahkan ini Imam Syafi'i itu pernah berguru pada Imam Malik. Ini menarik. Kenapa saya sampaikan di filosofi awal ini? Karena sangat menarik ini. Jadi beliau Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik yang ada di Madinah. Nah ini ya.
Ini ada dialog yang penuh kasih sayang antara guru dan murid, Masya Allah. Kita semua sebagai dosen, ini ada dialog yang luar biasa antara guru dan murid ini. Imam Maliki di sini, maka beliau dalam mulai lahirnya sekian-sekian, maka ada waktu ketemu ini Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i itu ketika berusia 13 tahun, beliau itu merantau ke Madinah berguru kepada Imam Maliki yang berjarak nggak main-main, 900 km, kira-kira Malang Jakarta gitu ya. Pada Imam Maliki waktu sekitar umur 70 tahun. Kita supaya tahu aja bagaimana guru dan murid yang luar biasa ini. Baik, kita lihat ya cuplikan kisah Imam Maliki dan Imam Syafi'i ini. Suatu saat mereka berdua, guru dan murid ini duduk-duduk di suatu majelis, mereka berbincang tentang rezeki. Secara tidak sengaja ngomong-ngomong tentang rezeki. Imam Maliki mengawali dengan membaca firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk bernyawa di bumi ini, kata Imam Maliki, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Nah, ini disampaikan kepada muridnya yang umurnya masih belasan tahun itu. Kata Imam Maliki kepada Imam Syafi'i, wahai muridku, karenanya bertawakallah, lakukanlah yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkanlah Allah yang mengurusi lainnya. Maksudnya kamu bertawakal itu aja menurut Imam Maliki itu. Imam Maliki melanjutkan, bahkan Rasulullah pernah bersabda, andai kalian bertawakal kepada Allah, sebenarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Imam Syafi'i berpikir ini sebagai anak muda yang punya kecerdasan luar biasa. Iya, Syekh, tetapi kan tidak mungkin rezeki itu bisa datang dengan sendirinya tanpa berusaha, kata Imam Syafi'i itu. Imam Malik menjawab, kalau kamu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka rezeki itu akan datang kepadamu, kata gurunya begitu. Imam Syafi'i, maaf Syekh, maaf guru, jika burung itu tidak keluar dari sangkarannya, mana mungkin ia dapat makanan. Dan terdiamlah dialog guru dan murid ini. Majelis berhenti dengan suasana penuh perbedaan, dengan perbedaan pendapat itu. Bapak sekalian, beberapa hari kemudian, ketika Imam Syafi'i berjalan, ia bertemu dengan orang-orang yang lagi memanen buah anggur di suatu ladang. Maka Imam Syafi'i membantu mereka memanen, membantu bekerja. Dari hasil kerjaan itu Imam Syafi'i mendapatkan upah seonggok buah anggur yang manis. Dengan gembira Imam Syafi'i membawa buah anggur itu kepada gurunya, dan ia bercerita sambil matanya berbinar, ya, sambil menaruh seonggok buah anggur itu di hadapan gurunya. Apa kata Imam Syafi'i? Guru, ternyata rezeki itu memang harus dicari, guru. Kalau saya tidak membantu bekerja, tentu tidak akan mungkin saya dapatkan rezeki ini, kata Imam Syafi'i kepada gurunya. Imam Maliki, sang guru ini tersenyum. Iya muridku, kamu benar. Tetapi lihatlah aku. Aku seharian duduk di sini sambil membaca buku untuk mengajar. Hanya saja memang terbesit dalam pikiranku. Sungguh sangat senang aku jika hari ini ada anggur manis yang menemaniku ketika membaca buku. Dan ternyata kamu datang membawa anggur yang aku tidak berkehendak mencarinya. Masya Allah, keduanya tertawa. Inilah kejadian sangat indah antara guru dan murid. Apa itu? Ada dua rezeki itu. Ada rezeki yang memang harus dikejar, tapi ada rezeki yang memang mengejar kita. Masya Allah. Sebuah pembelajaran perbedaan yang sangat indah dari guru dan murid. Masya Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata ayatnya, niscaya dia akan mendapatkan bagian dan keluar dan memberi rezeki dari yang tidak sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq 23. Bapak sekalian, orang empat ini juga saling memberikan pujian. Imam Mahmud dan Imam Maliki. Imam Maliki ya katanya, saya merasa tidak punya apa-apa dibanding Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Sungguh ia benar-benar ahli fikih. Imam Hanafi menjawab, demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud serta sempurna melebihi Imam Malik. Jadi saling memuji. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali juga demikian. Ya. Kata Imam Hambali, beliau Imam Syafi'i adalah orang yang paling faqih, paling paham dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jawab Imam Syafi'i, apa itu? Imam Hambali. Iya, Imam Hambali ada orang yang paling cendekia yang pernah saya jumpai selama di Baghdad. Empat-empatnya adalah saling memberikan pujian yang luar biasa. Inilah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan. Bahwa perbedaan semakin merupakan bukti kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam Islam.
Karena prinsip saling tolong menolong ini adalah perlu dikedepankan. Ini saya mengambil satu tulisan dari pengurus lembaga dakwah NU Jombang ini memberikan. Jadi perselisihan atau perbedaan itu sesuatu yang sangat indah menurut beliau seperti itu. Oke, di mana 4 mazhab ini berkembang? Itulah mazhab Hanafi itu berkembang di sini, di sana ya, daerah Mesir, Suriah, Lebanon dan seterusnya. Mazhab Maliki berkembang di daerah Aljazair, Maroko, Spanyol, Mesir. Nah, ini saya beri tanda bintang. Mazhab Syafi'i berkembang di mana berkembangnya? Nah, salah satunya di Indonesia, Mesir, Yaman, di Malaysia, Makkah dan seterusnya. Mazhab Hambali berkembang mayoritas masyarakat Arab Saudi, Makkah dan Madinah. Jadi saya ngambil dari Republik. Nah, saya beri tanda bintang karena ini berkembang di Indonesia. Ini saya berikan satu. Siapa sih sebenarnya beliau itu? Sekedar tahu aja ya. Ulama besar yang lahir di Gaza, Palestina, yang usia beliau ya dipanggil Allah usia 54 tahun. Sosok yang sangat cerdas dalam tawadhu, umur 7 tahun hafal Al-Quran, Masya Allah. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Ini kitab fikih karangan Imam Maliki yang berisi 1720 hadis. Masya Allah. Umur 10 tahun ini belum ketemu dengan gurunya ini, belum ketemu dengan Imam Maliki sekalian, Masya Allah. Umur 3 tahun ingin ketemu dan berjumpa pada ulama besar Imam Maliki yang di Madinah itu. Maka banyak sekali kalau kita baca buku-bukunya, cerita-cerita indah bagaimana hubungan dua guru dan murid ini, Masya Allah. Ini sekedar tahu. Bapak sekalian, nah ya tentang ini. Terus berikutnya adalah kita masuk filosofi, bagaimana filosofi membersihkan pajak dan hati. Ini memang sepintas harus kita ketahui sebelum kita masuk ke filosofi yang akan saya sampaikan. Baik, sekarang tentang penulisan. Nah, tentu Bapak sekalian juga dalam hati mungkin mikir-mikir tadi mungkin tidak sempat tersampaikan. Saya pun juga gitu mikir-mikir nih. Tentang transliterasi ini kayaknya. Niat wudhu ini kan ya, kita sudah tahu semuanya. Ini yang menjadi concern nih. Wudhu itu zat ini dalam penulisannya itu kalau di Indonesia kan dia dialih aksarakan menjadi ada 4 kalau saya lihat. Ada wudhu zat itu menjadi DH, ada wudhu DHL, ada zat itu menjadi DL, ada menjadi D saja. Nah, seperti kata Ramadan ya, ada Ramadan. Ini masa kalau makhraj pengucapannya tentu sama, tetapi penulisannya menjadi beda-beda semacam ini. Oke ya, kayak saya lihat sebentar aja. Nah, saya ini kan apa tuh dosen aja karena dosen maka mempunyai saya coba sih saya melihat seperti apa sih sebenarnya itu. Saya mencoba survei kilatin Bapak sekalian ya. Ini apa itu? Naluri aja. Saya ngambil sampel di 9 masjid besar sedang kecil di lingkungan saya. Di barat saya ambil dua sampel Masjid Abdullah dan Nurul Jannah. Di utara saya ngambil Darussalam dan Langgar Waqaf. Di timur saya mengambil Masjid Sabilillah dan Al-Hidayah. Di selatan saya mengambil Masjid Al-Ghazali dan Masjid Agung. Dan di tengah saya mengambil Masjid kita yaitu Al-Hidayah ini Hidayatullah. Nah, di Masjid Abdullah, nah ini ya. Nah, ini sekedar sebelum kita masuk ke sana. Masjid Abdullah itu adalah tulisan tempat wudhunya itu transliterasinya jadi DH ini. Nah, ini kan di Abdullah ini ya, masih di Permata Jingga. Terus berikutnya saya jalan lagi ketemu Masjid Nurul Jannah ya, di panggung. Ternyata beda. Penulisannya adalah wudhu, ini transliterasinya. Zat diganti dengan DL. Terus saya mengambil jalan ke utara, ke Karangploso sana Ibu sekalian. Ini ada Masjid Karangploso di sini. Ini tempat wudhu DL dotnya itu. Tapi yang menarik di sini itu beda. Tempat menuju ke arah wudhu itu adalah dipakai DH. Jadi beda. Jadi satu masjid penulisannya beda. Satunya wudhu kayak gini kan. Nah menarik ya. Langgar Waqaf di dekat di Sumatera Utara ini beda lagi. Dia menggunakan dot menjadi WDHL. Wudhunya jadi ini penulisannya. Kan beda-beda semua itu. Masjid Sabilillah seperti apa Masjid Sabilillah? Masjid Sabilillah adalah ini ya. Ya, wudhu pakai DL, wudhu ya ini ya. Oke, Masjid Jame' Al-Hidayah Blimbing Timur ya. Blimbing Timur sana itu adalah ternyata pakai DH. Wudhu, nah beda lagi ya. Masjid Al-Ghazali ini tempatnya ilmuwan ini ya, di tempatnya Kiai Hasyim Mujadi dia Pondok Pesantren Al-Hikam ya. Nah, ini saya melihat pakai DH ini wudhu ya. Beda-beda semuanya. Jangan ke arah selatan, Masjid Agung Alun-Alun, Kota Malang, ternyata adalah tempat wudhunya ini adalah menggunakan DH juga.
Jadi beda-beda semuanya ya. Saya masuk ke perumahan ke rumah sebelah ke masjid ya, apa itu ternyata juga pakai DH juga. Jadi beda-beda semua. Terserah Bapak sekalian seperti apa. Ini saya hanya menyampaikan aja. Ini ada survei kecil-kecilan aja. Ternyata beda-beda di masyarakat kita ini. Oke, saya lanjutkan. Insya Allah atau insya Allah. Nah ini kan juga beda kita di WA tulisnya beda-beda semua. Nah, saya sampaikan aja. Bahasa Indonesia tuh ya, sini tuh ditulis SJ ya. Bukan kalau short ditulis EH. Tapi pada bahasa Inggris sinnya ditulis SH. Ada yang beda ini ya. Nah, karena ada perbedaan maka dalam penulisan ada yang menulis insya Allah, ada yang insya Allah pakai ini. Mana kalau mengikuti budaya Inggris jadi ini, kalau Indonesia pakai ini. Jadi monggo-monggo saja. Ini terjadi perbedaan. Oke, ya. Nah ini. Terus bagaimana Al-Quran Indonesia yang ada di HP kita? Saya melihat bahwa sin itu ditulis SC transliterasinya ini kan. La'in sakartum ya, syaknya sinnya itu ada ditulis ini ya. Nah, ya. Jadi dia SJ ini. Nah, syakar itu adalah bersyukur juga SJ ini. Jadi kalau kita menggunakan Al-Quran Indonesia, ya bersyukur bukan bersyukur pakai SH ini, ya kan? Insya Allah juga pakai SJ bukan. Nah, oke ya. Nah ini literasi Arab Arab Latin ini adalah sumbernya ini. Jadi kalau Indonesia insya Allah, kalau Inggris insya Allah. Ya monggo-monggo saja pakai yang mana. Ini sumbernya. Oke, nah ini ya 2 buku ini saya punya sudah lama ini. Departemen Agama saya melihat itu akan menggunakan translasi sin itu SJ, suatu SH, word-nya itu adalah DH. Sama dengan Baksir Suri saya juga punya bukunya ini sama ini menggunakan word-nya pakai DH bukan DR. Itu ya yang pakai. Bagaimana cara menurut kamus online ini ya? Ya, jadi penulisannya kalau kamus lengkap itu di kom itu adalah menggunakan wudhu DH. Bagaimana dengan KBBI? KBBI itu menggunakan wudhu, nggak pengen jadi wudhu dia saja. Nah ini beda lagi ini kan. Karena kita dosen kan jadi penulisan itu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan kayaknya gitu saya. Oke, penulisan jadi saya pakai ringkasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI. Jadi kalau kita ringkas, menurut KBBI itu wudhu, baru kamus lengkap kom adalah wudhu pakai DH. Menurut transliterasi Al-Quran pakai ini, Departemen Agama juga pakai DH, Al-Quran di HP kita juga pakai wudhu ini. Bagaimana urusan kitab-kitab hadis juga untuk memberi kelengkapan Bulughul Maram ya, ini adalah menggunakan transliterasinya pakai menggunakan DH juga ini kitab fikih kitab hadis ya yang ini ya. Jadi mazhab Syafi'i ini juga gitu, ini yang terkenal ini dua ini yang pakai majelis taklim itu kan ya, Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin ini. Ini juga terjemahnya pakai DH juga ini kan ya. Nah, ini di ya di Al-Baja ini kan. Oke, ini sekedar tahu aja bahwa semuanya menggunakan pakai DH ya. Terus kitab-kitab tasawuf, tafsir Al-Qur'an ini sejak saya remaja itu sering baca ini, Irsadul Ibad ini ya. Ini buku-buku tentang karomahnya para wali, saya suka waktu remaja kan punya buku ini. Ihya juga demikian, terjemahnya juga menggunakan DH wudhunya itu. Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar juga pakai DH. Alhamdulillah saya waktu remaja sudah sering saya baca semua buku-buku ini. Jadi memang apa itu transliterasinya banyak menggunakan DH meskipun aja pakai DL itu aja. Jadi terserah saja, monggo terserah saja. Oke. Nah, judul skripsi juga demikian ya, di lingkungan pesantren atau sekolah Islam itu menggunakan wudhu pakai DH dia semua wudhu ini kan ya, itu di Sumatera Utara, di Tuban, di Kediri, di Jombang semua menggunakan ini ya tulisan ilmiahnya itu. Nah, terus kapan kita menggunakan KBBI, kapan transliterasi ya, transliterasi. Jadi pada umumnya kalau versi KBBI itu digunakan dalam konteks umum yang dibaca oleh orang dari berbagai agama umumnya. Transliterasi digunakan pada konteks keagamaan, misalkan pada buku agama, pada tulisan terutama dibaca umat Islam, di masjid dan seterusnya, itu transliterasi. Jadi kalau BBI adalah umum dan seterusnya. Nah, jadi di sini saya secara materi saya menggunakan DH ini, wudhu ini, tapi dari Yuti memberikan webinar Ramadan pakai, ini adalah pakai KBBI, enggak apa-apa, karena ini kan bahasa Indonesia, tapi berkaitan dengan materi saya menggunakan wudhu pakai DH ini. Begitu Bapak sekalian ya. Nah, terus, nah sekarang Bapak sekalian, setelah kita melihat tadi sepilas tentang fikihnya tadi itu,
Bapak Ibu sekalian atau terutama ibu-ibu yang di hari Kartini ini, kalau saya boleh tanya, kira-kira yang membuat oke, ada. Nah, saya ulangi lagi tadi ada cucu saya. Nah, Bapak sekalian, apa yang membuat kira-kira menjadi indah setangkai mawar ini, kira-kira apanya yang membuat ini adalah indah ini kalau kita lihat ini? Apanya yang membuat indahnya setangkai mawar ini? Bahwa setangkai mawar ini menjadi indah karena ada bunganya, ada daunnya, ada tangkainya. Di bunga ini sendiri itu ada banyak sekali perbedaan. Ada warna merah muda, ada merah agak tua. Dari merah tua ke merah muda itu ada gradasi warna yang ribuan. Sangat banyak sekali perbedaan di sini. Juga di sini. Artinya apa? Indahnya sesuatu itu karena adanya perbedaan-perbedaan semacam ini. Itu yang membuat indahnya sesuatu. Maka inilah yang saya sampaikan. Filosofi wudhu yang pertama itu adalah apa? Filosofi yang pertama saya sampaikan setelah kita bahas fikihnya tadi adalah kita mengenal indahnya perbedaan. Mulai dari bagaimana murid dan guru tadi dan seterusnya, Masya Allah. Nah, itu yang pertama itu ya, filosofi yang pertama. Filosofi belum ini. Saya terkesan aja ini melihat perbedaan tadi, Masya Allah, banyak sekali bunga-bunga yang luar biasa ciptaan Allah ini. Ya. Ini bunga ini ada 43.000 spesies di dunia, 5.000 di Indonesia. Luar biasa ini ya. Dan yang paling indah bunga anggrek ini, itu menurut pemerintah kita Indonesia itu adalah ini Bu. Yaitu anggrek bulan. Ada kalajengking, ada vanda, ada dendrobium, ada katalia, ada kolopaking, macam-macam lah ya. Ini adalah maka disebut puspa pesona. Ini sekedar aja lah. Oke ya, kita masuk lagi berikutnya. Bapak sekalian, filosofi yang wudhu yang kedua itu adalah untuk apa kita berwudhu ini? Setiap hari kita berwudhu itu kan ya, mulai umur 10 tahun setelah kita sholat itu berwudhu terus untuk apa sih sebenarnya? Nah, oke ya, kita masuk yang kedua. Ya. Filosofi wudhu itu adalah menurut KBN adalah cara berpikir, filosofi itu berpikir menggunakan akal budi mengenai hakikat wudhu. Apa itu akal? Bagaimana ini kan ya? Akal budi berpikir dan menggunakan pikiran dan hati. Misalkan, untuk apa kita belajar ilmu? Kita di sini adalah berpikir dengan akal budi ini. Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berkeluarga? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita hidup? Mengapa kita tiba-tiba ada di dunia ini? Untuk apa kita bersuci? Kan ini kan perlu jawaban, perlu perenungan dengan akal budi kita supaya kita jadi orang yang bijak dalam hidup. Oh, ternyata semacam itu. Nah, hakikat wudhu itu kalau saya lihat, maka secara jasmani membersihkan anggota wudhu dari hadas. Ya. Secara ruhania itu membersihkan indera dan hati dari perbuatan dosa. Secara ilahiyah menyucikan hati untuk menuju ilahi. Jadi wudhu itu hakikatnya adalah menjadi orang yang selalu menjaga kesucian diri. Masya Allah. Enggak sekedar seperti mandi membasuhi secara jasmani saja. Substansi perintah wudhu, ini saya lagi. Ini kan kita itu bertadarus sebenarnya. Yaitu bertadarus satu ayat saja, Al-Maidah ayat 6. Ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ini perintahnya wudhu itu kan ya. Ya, oke. Jadi substansinya apa di sini substansinya? Setelah ini menjelaskan ini, maka dia hendak membersihkan kamu dan menyemurkan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Masya Allah. Setelah kita diperintahkan untuk bersuci ini, Allah itu adalah mengandung semacam ini sebenarnya substansinya wudhu itu. Masya Allah. Nah, rahasia wudhu ya dalam perspektif tasawuf ya. Jadi yang dibasuh, diusap itu organ tubuh yang paling sering terlibat dalam perbuatan dosa. Ini kan ya, jadi basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kaki sampai. Ini berbeda ini kan ya. Basuhlah itu adalah faksilu ya. Kalau usaplah wamsahu ya. Jadi beda ini ya. Jadi memang beda. Jadi kalau wajah, tangan itu adalah dibasuh, dicuci, tapi kalau kepala diusap. Beda ini kan. Jadi mesti ada ada arti yang berbeda mengusap dengan membasuh mencuci. Ya. Jadi pada hakikatnya wudhu itu membersihkan panca indera, membersihkan perbuatan panca indera dan membersihkan hati itu. Karena apa? Kenapa harus hati? Karena yang menggerakkan panca indera ada hati kita, Bapak sekalian. Hati perlu dibersihkan agar jernih bagai cermin sehingga mampu membedakan antara pahala dan dosa. Imam Al-Ghazali itu kan. Masya Allah. Nah, itu. Jadi tujuannya itu arah situ. Ini tadi yang disampaikan
Bu Imamah tadi kan, jika seorang berwudu dengan benar, maka gugurlah, rontoklah semua dosanya, bagaikan rontoknya daun-daun dari pohon. Masya Allah, Al-Bahyaqi. Ya Allah, seperti terlahir kembali, kata Rasulullah SAW. Jika seorang berwudu kemudian membaguskan wudunya dan mengerjakan sholat 2 rakaat, di mana ia tidak berbicara ketika berwudu, atau dengan kata lain, wudunya itu khusyuk, ibu-ibu. Wah, baru ini ada istilah wujud khusyuk ini ya. Jadi niscaya akan keluar ya dari segala dosa. Masya Allah. Bukhari Muslim ini. Masya Allah. Jadi seperti itu wudu. Kita setiap hari wudu, tapi kadang-kadang tidak sampai ke sana pemikiran kita, hati kita. Bapak sekalian, berapa kali kita berwudu sebenarnya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita itu berumur 40 tahun, ini saya sudah di atas 6, sudah pensiun ya. Jadi yang umur 40 tahun saja ya, kalau mulai 10 tahun, mulai 11 tahun mulai sholat, wudunya berarti 30 kali 36, 365 kali 5 kali, sekian dari 54.150 kali umur sekian wudunya. Artinya kita menerima nikmat segala macamnya, kita membersihkan panca indera sebanyak sekian ini, kita membersihkan hati kita sebanyak sekian kali, dan kita introspeksi diri sebanyak, karena wudu itu introspeksi. Karena begitu wudu kan kita jadi ingat dosa-dosa kita kan ya. Dengan berwudu kita telah menerima nikmat sempurna dari Allah. Pertanyaannya, berapa kali kita bersyukur ya Allah? Masya Allah, ini wudu itu luar biasa sekalian. Filosofi yang ketiga, bersama tetesan air. Gugurnya dosa itu adalah bersama tetesan air. Tadi juga disampaikan memang ya, bila seorang muslim berwudu, ketika membasuh muka maka gugur dari banyak dosanya. Ketika membasuh kedua tangannya, gugurlah bersama tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh kakinya juga demikian, Masya Allah. Hadirin muslim, ya Allah. Doa setelah wudhu kita perhatiin ini, doa-doa kita yang sudah kita hafal, doa setelah wudhu seperti apa ini? Itu cermin introspeksi diri. Dan dalam doa itu kita berharap menjadi orang suci. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, di sini ya. Ya Allah, jadikanlah aku jadi orang-orang yang bertaubat, dan jadikan aku dari golongan orang. Kadang-kadang kan kita tidak menjiwai di sini, pokok sekedarnya aja ya setelah itu, jadi coba aja dijiwai ini. Ya Allah, jadikan orang-orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Masya Allah, indah sekali wudu itu, indah sekali. Masya Allah. Ya. Nah, introspeksi muhasabah. Nah, Bapak sekalian, sudah terpenuhkah harapan kita yang menjadi? Ini kan harapan kita menjadi orang yang suci itu kan ya. Apakah setelah wudhu, saya merinding sendiri kalau nulis gini, kita selalu berupaya menjaga lisan, mata kita, tangan kita, pendengaran kita, dan hati kita. Saya merinding nulis ini, ya Allah. Wudhu itu semacam itu, sangat indah sekali wudhu itu. 4 tingkatan bersuci dalam wudhu. Wudhu itu membersihkan kotoran dari najis, wudhu membersihkan panca indera, wudhu membersihkan hati dari penyakit sombong, penyakit iri, dengki, dan 4 dan yang paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali, membersihkan hati dari segala gangguan agar selalu terus ingat kepada Allah. Masya Allah, terjaga terus ini. Masya Allah. Allah tidak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak menyucikan kamu. Yang keempat ya, hidup ini sajadah sesuai dengan judul itu ya, dan saksi kita sekalian. Bumi tempat kita bergerak adalah sajadah kita. Nah, tempat kita aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka sembahlah aku. Rasul bersabda, setiap bagian dari bumi Allah ini adalah masjid, tempat bersujud ya Allah. Nah, bumi menjadi saksi apakah penghuninya beribadah atau tidak. Seperti itu iya, kata Rasulullah. Sesungguhnya apa yang diberitakan oleh bumi adalah bahwa bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Bumi itu akan berkata, kata Rasulullah, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Menjadi saksi, ya Allah. Bapak sekalian, bisakah kita berbuat sesuatu yang luput dari kesaksian bumi, padahal kita itu menginjak bumi selama 24 jam. Inilah ciptaan Allah yang diberi tugas untuk menyaksikan perbuatan manusia, ya Allah. Masya Allah. Yang kelima ya, sedikit-sedikit aja supaya kita bisa lebih longgar. Filosofi wudhu yang kelima, wudhu khusyuk, salat khusyuk, hidup khusyuk. Saya pakai gradasi semacam itu. Bapak sekalian, wudhu khusyuk itu akan melahirkan hidup yang khusyuk ini. Kenapa ini? Wudhu
itu akan melahirkan, kalau wudhunya khusyuk, itu akan melahirkan sholat yang khusyuk. Coba bedakan ya Ibu, rasakan ya. Kalau wudhu kita tidak khusyuk akan berakibat pada sholat yang tidak khusyuk juga. Itu ada korelasinya. Ini besar ini nilai korelasinya itu. Masya Allah. Sholat yang khusyuk itu akan merefleksi dalam kehidupan kita. Itu akhlaknya menjadi mulia. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Nah ini kan surat Al-Ankabut 45-nya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya Allah. Kalau sholat kita bagus, itu akan menjaga, jadi akhlak kita menjadi bagus. Sholat yang bagus karena diawali oleh wudhu yang bagus. Jadi berangkaian nih, Masya Allah. Ya Allah. Wudhu khusyuk, sholat khusyuk, akhlak mulia, hidupnya juga khusyuk. Filosofi yang keenam, meningkatkan kepekaan indera. Wudhu khusyuk itu meningkatkan indera kepekaan kita. Air yang mengandung doa saat berwudu itu menjadi obat mujarab untuk membersihkan panca indera dari dosa. Panca indera menjadi peka, sensitif terhadap lingkungan. Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, belum dikatakan beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedang tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya. Ya Allah, kenapa terjadi semacam itu? Karena hatinya tidak peka, kurang sensitif terhadap lingkungannya. Kira-kira demikian. Masya Allah, Masya Allah. Bapak sekalian, hikmahnya wudhu ya, hikmahnya wudhu. Ini bisa ditambahkan banyak sekali. Wudhu menjaga kesehatan, bisalah dikirakan, kita gampang mencari ya sekarang ya, literatur. Wudhu itu menjaga kesehatan, bisa bla bla dicari itu. Wudhu itu meredam amarah. Kata Rasulullah, apabila kamu marah, coba ambil air wudhu. Ya Allah, ya Allah. Ya Masya Allah ya. Air wudhu mampu membuat otot-otot menjadi rileks. Setelah percikan air wudhu ke wajah, mampu menghilangkan kepenatan dan rasa lelah. Ya Allah. Wudhu itu melihat ke dalam, Bapak sekalian, introspeksi. Kita membasuh apa, mengusap apa, teringat akan kesalahan kita. Karena kita lihatlah tetesan-tetesan air itu ada membawa dosa itu. Ya, jadi menggugurkan dosa-dosa kita. Ya Allah. Menjaga kesucian lahir dan batin. Memunculkan aura positif. Bapak sekalian, di buku saya yang pertama itu saya melakukan satu penelitian itu sederhana sekali. Orang yang mandi, habis mandi beberapa saat setelah mandi dengan orang yang habis wudu beberapa saat itu akan beda. Kita akan melihat semacam ada aura yang berbeda. Oh, kamu barusan wudu ya. Oh ini enggak, ini barusan mandi, bersihnya karena sabun gitu kan. Tapi ini orang wudu, ini ada aura, Masya Allah. Ada, coba perhatikan itu. Itu saya mengadakan penelitian di buku saya pertama. Dan buku ini dipakai literatur sarjana S2 di Cirebon kalau tidak salah ini ya. Ini aura positif itu ada foto kamera aura itu. Orang yang sebelum berwudu di foto dengan orang yang setelah berwudu di foto akan beda auranya itu. Masya Allah, Masya Allah. Wudu juga terjaga, mampu menjadikan seorang masuk dalam surga. Masya Allah. Luar biasa. Bisa ditambahkan banyak hikmah wudu itu. Maka inilah ajaran Islam itu luar biasa indahnya itu kan. Cuman banyak orang yang belum tahu kalau belum meneliti semacam itu ya. Oke, terpesona indahnya wudhu. Nah, apa ini? 3 kata kuncinya. Cantik, sehat, suci. Masya Allah. Ya Allah, ini hari Kartini ini ya. Saya mengambil gambarnya ibu-ibunya. Manfaat air wudhu untuk kesehatan tubuh kita. Masya Allah ya. Cantik lahir batin, sehat lahir batin, suci lahir batin. Masya Allah. Bapak sekalian, ketika membicarakan wudhu itu, saya teringat saja deh, sekitar tahun 90, tahun 1990 itu, ada orang yang terpesona sehingga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu itu ada teman saya datang ke rumah dengan seseorang saya tidak tahu dia. Terus ngomong-ngomong, waktu itu kalau tidak salah setelah sholat, saya itu terus ngomong-ngomong tentang tidak tahu kenapa tiba-tiba ngomong masalah wudhu. Ketika ngomong masalah wudhu, teman saya yang membawa temannya itu bertanya, loh orang sholat kok harus wudhu dulu ya? Bersih mana sih mandi dengan sholat itu, mandi dengan wudhu itu? Saya heran orang kok bertanya ini, apakah ini orang muslim atau tidak itu. Terus secara tidak sengaja omong-omongan itu mengalir aja, mengalir. Rupanya orang ini tertarik.
Seminggu berikutnya dia datang sendirian. Dia katanya tertarik, saya kok tertarik dengan wudhu ya. Terus diskusi lah omong-omong tentang wudhu. Wudhu ya sekitar sampai 1 jam sampai 2 jam itu. Pulang dia datang lagi itu minggu berikutnya. Sampai 8 kali dalam 2 bulan dia datang itu. Masya Allah orang ini. Kita diskusi masalah wudhu saja. Saya tidak tahu, tiba-tiba sebulan setelahnya, setelah 2 bulan itu, saya diundang oleh dia itu. Saya disuruh menyaksikan, ternyata dia adalah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat perkara wudhu ini. Ya Allah. Luar biasa indahnya. Waktu itu tidak sengaja aja ngomong-ngomong. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bersinar berkilauan. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. Tangan serahkannya berkilauan dengan bekas wudhunya. Ya Allah. Luar biasa, wudhu ini luar biasa. Filosofi wudhu yang ke-8 ya, syarat menghadap Sang Pencipta. Insya Allah. Bapak sekalian, siapa sih yang memberi perintah wudhu itu? Dialah yang menciptakan alam semesta, nggak main-main. Yang memerintahkan itu dia yang menciptakan alam semesta. Kan kadang-kadang kita kan tidak terpikir, pokoknya wudhu itu aja. Dia yang maha besar, tak ada bandingnya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada bandingnya, tak ada yang setara dengan dia. Ini zat yang luar biasa ini yang memberikan perintah wudhu. Tentu nilainya luar biasa. Dialah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dia yang maha awal dan maha akhir. Satu-satunya ya. Kalau ada kata-kata awal dan akhir itu menjadi satu, itu sama aja kalau ada seorang, ini adalah katakanlah ini pacar saya yang pertama dan yang terakhir, berarti satu-satunya mana ya itu misalkan gitu kan. Yang pertama, yang awal dan yang akhir itu menjadi satu, satu-satunya, nggak ada lagi dua-duanya. Dia yang perkasa dan maha bijaksana, maha suci dan maha mengetahui, tak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain Dia. Dia yang maha suci, maka untuk menghadap kepadanya perlu bersuci diri. Itulah Sang Pencipta itu. Filosofi yang ke-9 ya. Ya karena ini puasa saya singkat aja ya supaya nggak terlalu lama ngomong ya. Bapak sekalian, tidur terindah itu seperti apa ini? Filosofi wudhu yang ke-9, Masya Allah, Masya Allah. Saya kalau menulis itu malam ya, mencari literatur malam hari itu nggak terasa mesti berkaca-kaca mata ini, mesti berkaca-kaca merinding gitu kan. Allah yang menggenggam ruh seseorang ketika dia mati dan ketika tidur. Maka di tangannya ruh orang yang ditakdirkan mati dan dikembalikan ruh orang-orang tidur sampai ajalnya. Sesungguhnya itu merupakan ayat Allah bagi orang mau berpikir. Jadi tidur, mati itu semua ayat Allah yang perlu kita renungkan, kita pikirkan. Ada apa dengan tidur itu? Bagaimana Bapak sekalian seharusnya kita tidur? Mungkin kita tahu lah sebentar, tapi saya sampaikan ya. Bagaimana sih seharusnya kita tidur? Yang dimaksud tidur malam ya, yang saya maksud tidur malam. Jadi tidur itu harus dengan sengaja, Bapak sekalian, ya Allah. Kan ada orang tidur tidak sengaja, mainan HP tertidur, baca buku tertidur. Beda dengan yang nunggu di mobil kali siang tertidur. Ini yang saya maksud yang malam ini kan. Tidur itu harus disengaja. Kenapa? Karena ini adalah menurut Rasulullah semacam ini kan ya. Sucikan diri dengan wudhu, kan berarti harus disengaja itu. Oh saya mau tidur, saya harus berwudhu dulu. Ini adalah sunahnya semacam itu ya. Nah, ketika mau tidur membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu. Ini Bukhari Muslim ini kan. Membaca surat-surat lain ya, ayat-ayat lain ini Al-Baqarah ayat 286 dan seterusnya macam-macam itu ya. Berdoa juga silakan, mau berdoa yang singkat atau berdoa di dalam hati bahasa Indonesia atau silakan. Ini adalah Rasulullah yang menyampaikan semacam Masya Allah, Masya Allah. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Jadi disengaja. Tidur itu kita sengaja, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, indahnya ya. Masya Allah, ini ilustrasi saja, Masya Allah, Masya Allah. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu, kata Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Bapak sekalian itu kalau tidur sendirian, nah gimana kalau kita tidur berdua? Ya Allah. Ayo ibu-ibu, gimana Bapak sekalian kalau kita tidur berdua ini? Masya Allah. Ini perlukan sesi tersendiri ini kan ya. Ini bagaimana romantisme Rasulullah dalam berkeluarga, Masya Allah ini kan. Ya, cari sendiri lah literaturnya ya. Ini 2 SKI sendiri kalau bahas ini kan luar biasa romantisme Rasulullah dalam keluarga. Oh, Masya Allah. Nah, bagaimana tidurnya Rasulullah SAW itu? Masya Allah.
Tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam terakhir. Berwudu terlebih dahulu. Ini kan jadi tidur yang disengaja. Ya. Selalu tidur dalam keadaan miring, terutama dalam posisi miring kanan. Mungkin aja suatu saat terlentang, mungkin miring kiri, mungkin sejenak setelah itu miring kanan. Mungkin aja, tapi adalah di hadis itu miring posisi ke arah kanan. Berpangkal tangan di pipi kanan, ya Allah. Ini Masya Allah ini. Saya merinding ini ya. Jadi Rasulullah tidur itu berzikir sampai tertidur, ya Allah. Sampai suatu saat Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, mataku terpejam, tapi hatiku terjaga, katanya. Ya Allah, berzikir tidur Rasulullah. Tidak pernah tidur dalam kondisi perut penuh makanan umat. Membaca 3 surat terakhir Al-Quran dan berdoa yang saya katakan tadi. Dan Rasulullah tidur dengan tenang dan damai. Seluruh indranya berzikir, mengaku Allah. Oh, sekali inilah itu terindah dari utusan Allah yang memiliki akhlak terindah itu. Ya Allah. Wudu kelihatannya sepele. Begitu kita membahas dengan lebih dalam, ya Allah. Luar biasa wudu ini. Baik, saya lanjutkan sedikit. Filosofi yang ke-10. Ini yang disampaikan tadi disinggung oleh Bu Imamah tadi ya. Ada ini kaitannya dengan itu. Suara trompa di surga. Suatu ketika selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amal yang paling bermanfaat yang telah kamu lakukan setelah memeluk Islam. Bilal itu sahabat yang budak yang ya seperti nggak bisa apa-apa ya, jadi nggak bisa baca tulis, bukan orang yang berilmu. Tapi dia adalah suara teropanya dari surga. Malam aku mendengar suara langkahmu di surga, kata Rasulullah. Bilal menjawab, ya Rasul, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang paling bermanfaat setelah memeluk Islam. Selain aku selalu berwudu dengan sempurna pada setiap malam dan siang. Kemudian melakukan sholat sunnah dengan wudu itu sebanyak yang Allah kehendaki. Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya Allah. Jadi amaran yang paling bermanfaat menurut Bilal, orang yang katakanlah nggak pinter orang ini, tapi dia dijamin surga karena dia menjaga kesucian indrawinya, menjaga wudunya, menjaga kesuciannya, sempurna mengikuti sunnah Rasul, mencintai Rasulullah. Malam dan siang itu fleksibel, karena tafsir saya ini fleksibel karena tidak menyebutkan sore pagi. Ada orang menyebutkan setelah batal wudhu lagi, setelah batal wudhu lagi. Mungkin itu akan kesulitan dalam kehidupan sekarang kalau kita misalkan dalam perjalanan yang jauh, dalam kondisi macet dan seterusnya. Tapi yang penting adalah substansinya menjaga indera kita itu, menjaga itu. Salat sunat, kemudian salat berusaha menjaga kembali setelah wudhunya, bersyukur mengingat Allah. Sebanyak yang Allah kehendaki juga fleksibel, terserah gitu ya. Jadi berapapun. Ini sahabat Bilal, ya Masya Allah. Ini budak yang dibeli oleh Abu Bakar itu kan dengan harga yang sangat mahal. Setelah itu menjadi pengembang adan, azan ya. Oke, Bapak sekalian, pendapat Imam Nawawi tentang sholat tadi itu, dan hadis ini terdapat ini adalah ulama besar mazhab Syafi'i ya, Imam Nawawi. Terdapat teman sholat setelah berwudu, dan ini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. bukan wajib. Sholat ini boleh dikerjakan di waktu larangan, dan ketika matahari terbit misalnya nggak boleh ketika matahari tegak lurus, dan itu jadi juga boleh dilakukan setelah, karena ini ada sebabnya. Jadi kapan saja dilakukan setelah wudhu, silakan aja. Masya Allah ya. Ini hadis Muslim, tidak seorang berwudhu dan menentukan wudhunya lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati, melainkan wajib baginya untuk mendapatkan surga. Ya Allah. Perkara sholat sunnah, wudhu dan menjaga wudhu dengan sholatnya menjadi masuk surga. Tapi bukan berarti tidak melakukan yang lain, hanya sholat itu dan surga, bukan begitu tentunya. Ya Allah, Masya Allah. Orang yang menjaga wudhunya dan memiliki tanda-tanda sebagai penghuni surga, Bapak sekalian. Surga neraka itu masing-masing merekam perbuatan manusia, siapa calon penghuni, ya Allah. Sekarang lagi merekam siapa penghuniku kelak, katanya, ya Allah. Masya Allah. Dan filosofi wudhu yang terakhir, Bapak sekalian. Menjaga wudhu itu menjaga attitude. Wudhu dan attitude adalah menjaga wudhu itu menjaga kesucian diri. Kesucian diri didapat karena adanya sikap hidup yang positif saat bersosialisasi. Itu ya attitude kita. Rasulullah kagum kepada Bilal karena sikap hidupnya konsisten menjaga kebersihan hati dengan cara menjaga wudhunya.
Semoga dengan memahami dan merenungi arti filosofi ini, menjaga kita memiliki sikap hidup dan perilaku yang sangat indah, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Masya Allah, insya Allah ibu-ibu, bapak sekalian. Masya Allah. Apa yang saya sampaikan tadi tentu banyak kekurangan itu kan ya. Jadi silakan kalau kita bisa berdiskusi ngomong tentang wudhu, Masya Allah ini ya. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sedikit kita, Masya Allah, inilah hakikat wudhu itu gini Bu, sekalian ya. Masya Allah. Jadi nggak sekedar membasuh tangan, tapi mensucikan tangan itu, Masya Allah. Ya Allah, semuanya dibasuh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, uraian yang sangat luar biasa dari Pak Taufik Jafri. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih istiqomah ya untuk menjaga wudhu ini dengan benar. Tadi kalau ada banyak filosofi ya Bu ya yang diceritakan Pak Taufik terkait dengan wudhu ini. Cuman yang saya tangkap utama ya, saya pernah dengar gitu Bapak Ibu, surga itu mahal gitu ya, sangat mahal dan sangat sedikit mungkin orang, terutama perempuan ya, katanya sangat sedikit yang masuk ke surga. Dan kalau kita dengar Pak Taufik tadi, insya Allah salah satu jalannya dengan berwudu, karena salah satu goal besar dari wudu itu adalah masuk surga. Kalau ini bisa kita lakukan dengan sempurna, dengan menyempurnakan diri, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk penghuni surga karena menjaga wudhu seperti yang dilakukan oleh Bilal. Dan kita lihat saksi kita ya Bu ya, saksi mata, saksi hidup ya kita, Pak Thoyib ya, yang sudah kita lihat sama-sama, beliau sangat istiqomah menjaga wudhu dengan sholat wudhunya, dan kita tahu beliau meninggal dalam kondisi puasa, dalam kondisi ya 10 hari pertama awal Zulhijjah itu. Karena saya pernah baca juga sangat jarang orang yang meninggal dalam kondisi puasa. Mungkin ada yang meninggal pagi sebelumnya, ada yang meninggal setelah berbuka gitu ya. Tapi beliau kita tahu pas waktu siang ya Bu ya, pada saat kondisi puasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Pak Taufik, pengingat buat kita semua. Ada satu amalan yang sudah kita lakukan 54.000 kali. Kalau kita sudah umur 40 tahun, berarti mudah-mudahan ada 54.000 dosa yang mungkin mudah-mudahan sudah Allah gugurkan. Ada 54.000 kebaikan atau nikmat yang sudah Allah berikan pada kita, dan 54.000 amal soleh mungkin ya yang sudah kita lakukan. Ya, kalau catatannya kalau dilakukan dengan sempurna tadi ya Pak Taufik. Kalau umur 40 tahun nih tadi. Kalau umur 40 tahun Bu, kalau umur 80 tahun berarti 2 kali lipat. Kalau 60 tahun berarti 1,5-nya Pak, sekitar 75.000 kali gitu ya, Masya Allah. Ya, Allah sudah kasih kita nikmat banyak dengan semua syar'inya, semua syariatnya. Ya, insya Allah semua syariat Allah itu bermanfaat buat kita. Ya, pasti ada kebaikannya. Saya pernah dengar cerita Pak Taufik, banyak orang yang sakit ya secara fisik itu sembuh dengan terapi wudhu. Ya. Ada yang bahkan yang corona pun ya, ada yang kemudian negatif dengan terapi wudhu selama wudhunya benar-benar sempurna ya, maksudnya berusaha sempurna. Seperti misalnya menghirup air sampai ke hidung, Bapak Ibu. Ini kan bukan sesuatu istinja ya. Ini bukan sesuatu yang gampang Bu. Saya sampai sekarang nggak berani sampai atas karena pasti sakit gitu ya. Tapi ternyata ini salah satu cara gitu untuk membersihkan segala penyakit, segala kotoran. Belum lagi ada yang sakit mata, belum ada yang sakit telinga, belum tadi katanya Pak Taufik mengobati penyakit-penyakit emosi ya, tadi misalnya nggak pede atau misalnya pakai cicut tadi. Nah itu Masya Allah. Jadi kalau kita ikuti apa yang Allah perintahkan buat kita,
semua kebaikannya kembali kepada kita ya. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand atau menuliskan atau bisa langsung sharing di on voice-nya. Silakan Bapak Ibu. Saya tanya. Oke, monggo Bu Prof. Alhamdulillah. Oke, Pak Taufik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Prof. Ada satu yang tadi belum dijelaskan Pak Taufik dengan tenang, yaitu tentang wudhu yang khusyuk. Bagaimana wudhu yang khusyuk menurut Pak Taufik? Itu saja pertanyaan saya. Oh iya. Oke, monggo bisa langsung Pak Taufik. Iya, makasih Bu Prof ya. Khusyuk itu menghadirkan hati kepada Allah SWT. Jadi kalau kita wudhu yang khusyuk, ketika kita mengusap wajah kita kan harapannya dosa itu, maka hubungkanlah jiwa kita kepada Allah, nggak sekedar wudhu. Apalagi kata Rasulullah kan nggak boleh wudhu sambil omong-omong. Artinya jadi nggak terkait hati kepada Allah. Wudhu yang khusyuk ketika membasuh, mulai dari niat pertama itu ketika membasuh ini, maka niatkanlah bahwa itu kita beristighfar, mudah-mudahan diampuni dosa kita, urusan gugur dosa kita ketika mengusap wajah kita, pandangan kita, penciuman kita, pendengaran, semuanya itu. Membasuh tangan juga demikian. Insya Allah mari kita rasakannya. Wudhu yang hambar, yang biasa-biasa saja, mungkin sambil omong-omongan, wudhu gini-gini, kamu gini-gini, sambil wudhu yang dinikmati secara khusyuk, kita mohon ampun kepada Allah, rasakan. Maka itulah akan melahirkan sholat yang khusyuk. Kalau wudhunya khusyuk akan terjaga sampai kemudian sholatnya khusyuk, dalam hidupnya khusyuk. Itu insya Allah Bu Prof ya. Jadi mari kita ketika mengusap apa saja anggota wudhu ini, kita hadirkan hati kita bahwa kita itu ihsan ya. Kalau kita tidak bisa merasa melihat Allah, maka kita harus merasa dihadiri Allah, dilihat oleh Allah. Allah itu tidak jauh. Allah itu bukan di atas langit. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ayatnya mengatakan demikian. Masya Allah. Kalau kita sudah menghadirkan hati kita semuanya di hadapan Allah, insya Allah khusyuk, Bu Mus. Itu jawaban saya, Bu Mus. Mudah-mudahan. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Taufik. Bu Mus. Bu Prof, mudah-mudahan ya insya Allah terjawab dengan menghadirkan hati. Jadi kalau saya pernah ya lihat tuh misalnya cuci tangan gitu ya, digosok-gosok sampai bersih, dan pada saat lihat tetesan air tuh jatuh ke bawah sambil hati ini, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang pernah aku perbuat melalui tanganku gitu ya, mungkin telinga, hidung dan seterusnya dalam hati. Monggo ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Masya Allah. Bu Imamah, andai kata nanti itu hari kapan lagi ada Bapak Ibu teman lain yang membahas webinar Ramadan akan hidup kira-kira gitu. Ya Allah, kayaknya harus berlanjut berlanjut ke sholat karena kan rangkaiannya setelah wudhu sholat. Usul Bu Yuyu usul. Yang habitual itu aja lah, yang biasa-biasa. Untuk yang selanjutnya ya. Masya Allah. Agenda berikutnya usul. Monggo Bapak Ibu. Pak Hanif ada pertanyaan Pak Hanif. Dikasih gini. Pak Hanif kan di Singosari Pak Hanif ya. Ya, Pak Hanif saya itu punya catatan tersendiri dengan Singosari Pak Hanif. Jadi ketika saya tahun 78 itu waktu saya sering nyanyi Pak Hanif, nyanyi lagu-lagu religius. Waktu itu saya diundang ada acara pengajian akbar, di depannya di kecamatan itu ada pengajian akbar yang mengadakan remaja-remaja di Singosari. Setelah itu saya diminta untuk menyanyi religius. Yang ceramah waktu itu Gus Yudi Dahlan yang dikaji almarhum itu, yang doa adalah Yai Basori Alwi. Saya di depannya menyanyi dengan religius lagu, saya menciptakan lagu tentang Rasulullah, bla bla bla. Setelah selesai ceramah, setelah doa, saya dipanggil oleh ketua panitia, Mas Taufik, Mas dipanggil Yai, ada apa? Pas saya ke Yai, saya itu diacungi jempol. Mas, saya senang Mas
berdakwah dengan menggunakan lagu-lagu dan kita, tapi hanya pesan saya aja, kalau nanti baca ayat jangan diiringi gitar Mas ya. Oh iya iya. Masya Allah, itu saya ingat sampai sekarang. Jadi artinya itu menurut saya itu boleh saja kita bernyanyi, tapi jangan sampai ayat diiringi oleh musik-musik semacam itu. Saya sangat teringat itu. Memori saya teringat ketika tahun 78 di Singosari itu Pak Hanif. Saya teringat Pak Hanif teringat Singosari. Yeah. Monggo. Pak Son ada pertanyaan? Enggak Bu, saya ini aja sedang request Bu. Ya gimana? Bentar, setelah Pak Son Ini, ya, monggo Pak Son. Kita ini Islam itu luar biasa, lengkap, sempurna, bukan karena kita pemeluknya kita mengatakan bukan hanya itu, tapi memang betul-betul bahwa Islam itu sempurna ya. Hanya memang kita yang kadang-kadang melakukan sesuatu itu dalam tanda petik sering tanpa kesadaran ya. Sering tanpa kesadaran. Itu karena peringatan-peringatan seperti ini peringatan-peringatan seperti ini penting bagi kita. Kalau misalnya mau disurvei gitu ya, sebelum Pak Taufik melaksanakan wudhu ini, siapa sih yang kira-kira wudhu ya, mungkin sambil ngelamun, mungkin sambil ngomong, sambil membentak anak, cucu, mungkin gitu ya. Terus kita ya kadang-kadang membasuh juga setengah hati atau apa, enggak menikmati mungkin ya, enggak perlu kesadaran. Nah, saya rasa tadi Pak Taufik telah menggugah kita, mengingatkan kita ini supaya menjadi sebuah perhatian. Jadi memang gini, sesuatu itu menjadi perhatian kalau sesuatu itu menonjol ya. Contohnya kenapa Pak Taufik Singosari kok yang terkenang itu Singosari misalnya gitu kan. Ya. Nah, itu mudah-mudahan setiap acara itu menjadi suatu pemicu, menjadi kita menjadi sadar gitu. Oh iya ya gitu. Jadi terus seperti itu ya. Mungkin ada juga Pak orang yang terkenang dengan Singosari itu waktu itu macet. Mungkin kita aja begitu ya. Kok tentang waktu itu menggubah lagu, terus ada satu ilmu dari Pak Yai itu peringatan kalau baca Quran jangan diiringi dengan musik dan sebagainya. Ini kan sesuatu ilmu. Memang kalau kita perhatikan betul itu menjadi suatu kesadaran. Oh iya ya gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira kalau mau disurvei ini biasanya Pak Hanif yang survei ini. Waktu membuat LED itu kan bagian survei Pak Hanif. Jadi mungkin begini Pak Hanif ya. Di antara peserta ini siapa yang wudhunya biasa-biasa saja, siapa yang wudhunya berusaha sempurna, siapa yang wudhunya betul-betul khusyuk, menghayati, dan siapa yang kira-kira perilakunya itu mencerminkan wudhunya, misalnya gitu. Nah, kalau mau dicentang yang mana kita gitu ya. Mungkin saya masih yang awal-awal tadi itu, mau saya ingin mungkin gitu ya. Nah, saya pikir ini juga sebagai apa Pak ya? Acara untuk mengetahui posisi. Jadi posisi kita di wudhu kita saat ini kira-kira yang mana ya gitu loh ya. Jangan-jangan sekedar ya karena wudhu itu diperintahkan ya wudhu aja karena mau sholat, atau memang seperti yang dikemukakan oleh Pak Taufik tadi. Nah, harapan kita, saya sendiri memang seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi itu ya. Terima kasih Pak Taufik menyadarkan kita ya. Jadi luar biasa ya. Kita punya ajarannya tapi kadang-kadang kita ini melakukannya enggak nyadar gitu, pokoknya melakukan gitu, mungkin gitu ya. Itu aja Bu Imamah. Terima kasih. Ya, Pak Son, Masya Allah. Ya Pak Son tadi. Terima kasih Pak Son. Ya, di awal ada yang mau ditangkapin dulu Pak Taufik dari Pak Son? Saya luar biasa Pak Son yang menanggapi dengan sangat positif itu aja. Ya. Ini aja Bu Imamah, tadi terkait ketika saya membicarakan tentang mazhab-mazhab tadi itu, ada satu ilmu sebenarnya dari Imam Maliki tadi itu. Jadi orang itu kalau sudah dekat dengan Allah, kerenteking hati itu tiba-tiba muncul itu. Itu akan perhatikan ketika kita di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, di tanah-tanah suci. Kalau kita itu khusyuk sekali, kita itu
kepingin ini loh, kok moro-moro ono wong sing memberi ya. Kayak Imam Maliki tadi itu kan. Saya tuh nggak ngapain, cuma kepingin aja ada anggur. Kok tiba-tiba Imam Syafi'i datang bawa anggur, ya Allah. Itu kalau makomnya sudah makom Maliki seperti itu. Saya teringat ketika kalau kita kepingin siang-siang kepingin rujak, tiba-tiba ada tetangga ngantarin, wah itu makomnya Imam Maliki. Ya, artinya memang kita memang kalau sudah dekat dengan Allah itu semua menjadi enak, begitu maksudnya gitu Bu Imamah. Oke, makasih Pak Son atas apa. Ya, Bu Imamah, saya mau tanya Bu Imamah. Ya, monggo. Ini siapa? Bentar, tadi Pak Didik dulu nggih. Oh. Pak Didik mau menyampaikan sesuatu? Bentar, Monggo, tadi monggo. setelah Pak Son, Pak Didik mau. Ini begini kan Bu Imamah. Ini kan apa itu anu kita semua, panggung kita semuanya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan segala macam tuh kita kayak Pak Son tadi nge-share aja enak lah. Ini milik kita semuanya. Maksud saya begitu. Oke. Dan masalah Ya, ini masalah yang kita tahu semua sebenarnya. Iya, monggo. Nggih, monggo. Tadi sinten nggih? Saya ya dulu ya. Oh, Ya, Bu monggo. Yuyu, monggo. Ya, assalamualaikum. Nyun saya Pak Taufik, saya sangat terinspirasi sekali dengan apa yang disampaikan sama panjenengan berkaitan dengan wudhu kusuk, dengan cara wudhu kita yang kusuk. Kadang-kadang memang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita ya namanya ibu rumah tangga cepet-cepetan mau mengerjakan ini, mengerjakan yang lain gitu akhirnya. Nah, mungkin dengan ini kita menjadi lebih tawaduk lagi. Allah. Dengan cara berwudhu kita lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah demikian. Kemudian yang kedua Pak Taufik, saya pernah mendengar dari teman saya, apakah ini juga yang dimaksud dengan buah dari wudhu ya Pak ya, dengan wudhu ini, bahwa dengan kesabaran yang dilakukan oleh seseorang itu terhadap sesuatu hal, misalnya amarah dan lain sebagainya, apakah itu juga merupakan salah satu bentuk dari wudhu kita yang sempurna Pak? Sehingga apa misalnya yang kita harapkan kepada Allah, kemudian dengan cara yang tepat pun Allah akan memberikan jawaban atau solusinya. Sehingga sebelum kita, pada saat kita menemui masalah, kemudian kita meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi itu dengan waktu yang tepat. Apakah itu merupakan salah satu jalan dari cara wudhu kita yang tepat ya Pak? Terima kasih. Iya, Bu Yuyu, makasih. Begini Bu Yuyu. Jadi sesuatu itu kadang-kadang kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu harus ini. Sebenarnya ini mesti akan keliru. Misalkan begini, wudhu itu adalah teorinya adalah mencegah dari berbagai macam penyakit. Bukan berarti orang yang kena penyakit terus tidak pernah wudhu, bukan gitu. Justru orang misalkan sering wudhu tapi kena penyakit, kasarnya yang sekarang lagi ngetren kena COVID gitu kan ya. Bukan berarti orang yang kena itu berarti tidak sering wudhu atau tidak sembuh, bukan berarti itu. Justru kalau kita sekarang lagi kena suatu masalah, itu kita adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ ada satu tentang kesabaran, ada ilmu, ada macamnya di situ, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Jadi intinya kalau kita dekat dengan Allah pasti banyak kemudahan, itu aja. Cuman kita tidak bisa pasti gini, pasti akan keliru nantinya. Paham Bu Yuyu? Paham. Yeah, tapi dengan wudhu kita baisai lahir kita dengan ini secara lahiriah pasti akan menjadi segar. Tapi yang lebih penting adalah secara batinnya kita akan lebih segar lagi karena kita akan bertambah dekat kepada Allah SWT. Itu Bu Yuyu. Paham Pak, paham. Terima kasih. Paham ya Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Betul Pak Taufik. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Saya boleh bertanya Bu? Monggo Bu Prapti nggih. Bu Prapti, monggo Bu Prapti, Masya Allah. Ya, assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Terima kasih sekali, ini tausiah yang luar biasa dan indah sekali Islam itu. Dengan berwudu kita bisa merasakan nikmatnya seperti itu. Tapi ada pertanyaan Pak. Kami sebagai Muslim yang perempuan, terutama ibu-ibu ya, kan berhijab. Nah kadang-kadang kami kalau pas itu memang ruangnya khusus untuk perempuan berwudu itu mudah ya Pak ya, kita bisa sampai tuntas begitu. Tapi ketika kondisi tempat wudunya itu terbuka, itu kadang-kadang kami bingung. Memang kalau di hijabnya mungkin bisa ya, dan dengan mengusap kepalanya di begini begitu ya, di atas kepala begitu. Tapi untuk kaki kan pasti harus dibuka Pak untuk bisa
apa itu yang benar-benar wudunya itu bisa dinikmati, benar seperti itu, karena kita harus masukkan tangan ke jari-jari kaki dan sebagainya. Nah itu kan kalau tidak diangkat ke atas itu kan nggak bisa. Nah itu solusinya bagaimana Pak? Ya, terima kasih saja. Terima kasih Bu Prapti. Bu Prapti, sebelumnya saya mohon maaf ya, nggak ngerti kalau Bu Prapti ada di sini ahli bahasa. Tadi saya mengulas bahasa di awal tadi ya. Iya, tidak apa-apa Pak, terima kasih. Transliterasi tadi. Iya betul nih tapi ya. Jadi KBBI itu transliterasi semacam itu. Saya untuk Anda. Sholat juga jadi salat Pak tulisannya. Iya betul. Cuman ketika kita ngikuti KBBI, ke hati masih gak enak. Kamu wis salat, rasanya masih belum enak kalau nggak sholat itu Bu ya. Iya betul. Ya apa itu? Jadi ya karena memang perkembangan dari bahasa Indonesia masih terus berjalan. Iya. Iya, tapi memang perlu ada beda-beda. Tadi saya ungkapkan semua, terserah monggo saja. Terkait dengan tadi, jadi memang ada hadis yang kalau tadi itu di kepala tadi memang dari Imam Syafi'i ada membolehkan, Rasulullah pernah di sebagian rambut saja boleh itu, ada membolehkan itu. Tapi yang di kaki tadi, karena itulah di hadisnya itu di syaratnya itu tidak sampai ke lutut gitu kan, tapi di mata kaki aja cukup. Terserah monggo saja gimana, saya nggak ngerti seperti apa situasinya ya. Tapi yang penting adalah bagaimana dapat dua-duanya. Kita ada yang penting adalah wudhu, ada khusyuk. Insya Allah kalau kita khusyuk itu terjaga kok. Insya Allah itu aja. Saya prinsip hidup saya gitu. Khusyuk pasti terjaga. Yang lain-lain itu adalah Allah yang mengendalikan, gitu aja prinsipnya. Ya, jadi dan itu tidak sampai ke lutut, kok mata kaki sedikit, memang jari-jari harus kena air, kalau enggak katanya diancam oleh Rasulullah. Makasih Bu Prapti. Mohon maaf Mas tadi bahasa Indonesia tadi saya membahas. Iya, tapi betul kok Pak. Terima kasih juga. Gitu. Prinsipnya ya kepada Allah, dekat dengan Allah semuanya akan menjadi mudah. Prinsipnya itu. Alhamdulillah, ngoten nggih Bu Prapti. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo ada lagi Bapak Ibu, masih ada waktu mungkin beberapa menit lagi. Alhamdulillah. Sudah? Mantap, kayaknya cukup Bu Imamah. Terima kasih semua. Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah, alhamdulillah tausiah yang luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi manfaatnya juga luar biasa buat kehidupan kita. Nah, tadi sesuai dengan judulnya ya, meniti sajadah kehidupan ya Pak. Iya. Ya, meniti sajadah kehidupan ya. Insya Allah mulai saat ini kita perbaiki wudhu kita perbaiki niat kita. Kalau tadi Pak Taufik bilang tidur aja harus sengaja gitu ya, apalagi wudhu gitu kan. Wudhu ini lebih besar dari tidur gitu. Kalau tidur aja harus disengaja, yang selama ini sering kita ketiduran gitu. Apalagi wudhu gitu ya, harus disengaja. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik Jafri. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan jadi amal jariah buat kita semua, dengan amal soleh yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat juga Bapak Ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan sekali lagi juga kita tercatat menghadiri majelis taklim ya, majelis yang kabarnya dicari oleh para malaikat setiap saat, dan kalau malaikat tuh udah ketemu majelis seperti ini, kabarnya itu siap mengaminkan doa-doa kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berikan janji-janjinya buat orang-orang yang menghadiri majelis taklim. Sekali lagi terima kasih Pak Taufik, LPPM dan Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah berikan taufiknya ya sampai akhir Ramadan ini. Amin.